Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Kita masih diberi kesempatan hari ini untuk menyembah dan muji nama Tuhan. Dimanapun kita berada, biarlah iman kasih sejahteranya mampu melimpah bagi hidup kita. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau tersatukan kami Bapa. Engkau berikan kasih sejahtera untuk kami dapat mengerti Tuhan betapa Engkau mengasihi kami. Berkati ibadah hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Kita mau sembah Dia. Terima kasih Bapa. Bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari lebih lagi. Tuhan, baca hati kami lebih lagi Tuhan. Ya Tuhanku, amin. Aku hendak bernyanyi bagimu selagi kami hidup Bapa, selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur kami ada Tuhan, selagi ku ada. Karena Tuhan
dan hatiku suka. Karena-Mu, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Oh, bawa kami ke tempat kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Engkau nyatakan bagi kami, pulihkan kami Tuhan. Haleluya. Terlalu manis kami dengar, terlalu indah Engkau Tuhan. Layakkan kami, layakkan kami. Biarkan kami menyembah nama-Mu Tuhan. Shena-mara-layana-Mu, Kinara-layana-layana-layana-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Shira-layana-layana-Mu, biarkanlah kami menyembah nama-Mu, biarkanlah kami memuji nama-Mu. Haleluya. Terus pakai kami lebih lagi Tuhan, terus pakai kami lebih lagi Bapa. Layakkan kami dengan bahasa-bahasa baru. Kita mau sembah Dia, kita mau memuji namanya. Api-Mu tercurah atas kami Tuhan, api-Mu tercurah atas kami. Kami merasakan kasih-Mu nyata atas hidup kami Tuhan. Betapa indah Engkau Tuhan. Engkau terlalu manis, Engkau terlalu indah untuk kami mengerti Tuhan. Betapa besar anugerah-Mu untuk kami. Kebaikan-Mu Bapa tercurah atas hidup kami. Haleluya Tuhan. Berkati kami Tuhan. Layakkan terus kami Tuhan, untuk kami memuji dan menyembah nama-Mu. Dengan apa kami balas Tuhan, selain kami memuji menyembah Engkau, Allah yang kami tahu, yang kami sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, sebelum kami mendengarkan sabda firman-Mu,
Bajak hati kami lebih dalam lagi Tuhan, untuk mengerti akan firman-Mu, untuk mengerti akan kasih setia-Mu buat kami. Terima kasih Bapa, Engkau selalu setia buat kami. Haleluya. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, Engkau setia. Kau setia, Engkau mulia, Kau mulia. Amin. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta,
Kami mengucap syukur Ini kami Tuhan, hidup kami adalah milik-Mu. Amin. Saat ini kami hendak menyerahkan hidup kami, segala hal yang ada di dalam kehidupan kami, silahkan Tuhan hanya berangkat daripada-Mu. Yes. Kami hendak membuka hati kami hendak mendengarkan kasih Tuhan. Kami hendak menerima firman-Mu. Biarlah di dalam urapan-Mu kami menerima Roh Kudus sebagai pedoman bagi kehidupan kami, penolong, penghibur, dan pendoa bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami mau berserah di dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada tim musik WL Singer yang telah membantu di dalam kita bersama untuk bersama-sama menerima kasih setia Tuhan. Saudara kekasih Allah, kekristenan tidak lepas dari sebuah kebersamaan. Kekristenan tidak lepas dari sebuah komunitas bersama-sama untuk menerima kasih setia Tuhan. Kekristenan bersama-sama untuk meninggalkan sifat dan sikap egois. Oleh karena itu ketika Tuhan Yesus itu hendak berfirman, hendak berkata untuk umat-umatnya yang setia kepada Allah. Ketika Tuhan Yesus hendak naik ke surga, Tuhan Yesus untuk bersama-sama memberikan sesuatu yang indah kepada muridnya bersama dengan Bapa yang di sorga. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesatuan dan persekutuan yang merupakan esensi dari kekuatan kekristenan itu terjadi melingkupi kehidupan orang-orang beriman. Oleh karena itu Tuhan Yesus katakan, jika ada 2-3 orang berkumpul, aku akan bersama-sama. Apapun yang kamu minta, maka aku akan meminta kepada Bapa untuk mengabulkannya. Di sana dikatakan jika 2-3 orang berkumpul dan sepakat, saudaraku. Ada kata berkumpul, ada kata sepakat. Sehingga kalau jemaat Kristen ini berkumpul dan ada satu kesepakatan untuk menerima firman Tuhan, untuk bersama-sama, untuk menerima kasih setia Tuhan, menjalankan firman Tuhan. Di situ Bapa mengabulkan segala permintaan dari apa yang kita minta ketika kita berkumpul dan sepakat untuk meminta kepada Tuhan. Itu yang mendasari yang pertama. Yang mendasari yang kedua, sebuah komunitas, sebuah kebersamaan ketika Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya, yaitu dan apapun yang kamu minta dalam namaku,
aku akan melakukan supaya Bapa dipermuliakan. Yohanes 14 ayat yang ke-13 dan ke-14. Di sana ada hal yang perlu dicatat di dalam kehidupan orang-orang beriman, yaitu Bapa dipermuliakan. Apapun yang kamu minta di dalam namaku, di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan melakukan supaya Bapa dipermuliakan. Ada tujuan, ada hal yang ingin dituju, yaitu Bapa dipermuliakan. Saudara kekasih Allah, itu esensi yang kedua. Kekristenan hendak menuju sebuah kasih setia Allah yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus hendak memberikan sesuatu. Maka Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang Kristen, kepada murid-muridnya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara kekasih Allah, kelihatannya sebuah ungkapan dari Tuhan Yesus ini sesuatu yang sederhana dan sering kali kita dengarkan. Tetapi muatannya yang begitu mendalam, muatannya yang begitu luar biasa. Jikalau kamu mengasihi aku, seberapa esensi kita ini mengasihi Tuhan. Seberapa muatan, kualitas, sejauh mana kita ini mengasihi Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Saudaraku yang dikasihi oleh Allah, ketika ini disampaikan Tuhan Yesus, sebenarnya Tuhan Yesus ingin mengerti sejauh mana umatnya, sejauh mana hambanya itu melakukan, yaitu mengasihi Tuhan Yesus. Banyak orang yang mengaku mengasihi Tuhan Yesus, tetapi akan terukur di dalam perjalanan kehidupan, yaitu menuruti segala perintah Tuhan. Dari tiga hal ini Tuhan Yesus akan berikan sesuatu. Tuhan Yesus akan meminta sesuatu kepada Bapa. Ketika Tuhan Yesus hendak memberikan di awal, yaitu ketika kita ada berkumpul 2-3 orang dan sepakat, maka apapun permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Yang kedua adalah meminta kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus agar Bapa sendirilah yang dipermuliakan. Dan yang ketiga adalah mengasihi Tuhan Yesus dengan menuruti segala perintahnya. Sehingga Yohanes 14 ayat 16 di sana dikatakan, aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Oh, luar
luar biasa ketika Tuhan Yesus hendak mengadakan satu perpisahan dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Saudara kekasih Allah, perhatikan ada kata, yaitu menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran memberikan penyertaan untuk selama-lamanya. Menyertai. Ingatlah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ketika anak kecil itu bersama-sama dengan ayahnya, ke setiap harian bersama-sama dengan ayahnya, dia akan merasa nyaman. Karena ke setiap harian bersama dengan ayahnya. Bahkan kalau di desa, bangun pagi-pagi buta, seorang ayah pergi ke sawah. Dan si anak kecil mengikuti kepergian ayahnya ke sawah. Apa yang ditakutkan saudaraku kekasih? Tidak ada yang ditakutkan karena dia bersama-sama dengan ayahnya. Dia bersama-sama penyertaan ayahnya. Dia tidak takut ada binatang yang ada atau menghadang di depannya. Dia tidak takut dengan gelapnya pagi buta. Karena ada penyertaan. Terlebih Tuhan Yesus telah berikan di dalam firman-Nya, aku akan memberikan kepadamu, Ia akan memberikan kepadamu, Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yang menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Berbicara tentang penolong sama dengan berbicara memberikan satu penghiburan. Berbicara penolong, berbicara penghiburan sama dengan Parakletos. Saudara kekasih Allah, kelanjutan dari ayat 16, ayat 17 yaitu Roh kebenaran. Saudara kekasih Allah, Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak dapat melihat dia. Melihat Roh kebenaran. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudaraku kekasih Allah, ketika Roh kebenaran diberikan kepada orang-orang Kristen, kepada hamba-hambanya, kepada murid-muridnya, di situ dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenal yang namanya Roh kebenaran. Karena dunia tidak senang dengan kebenaran. Karena dunia jauh dari kebenaran. Karena dunia sengaja untuk menjauhi kebenaran. Yang mengerti adalah orang-orang yang mencintai kebenaran. Yaitu mencintai firman. Saudara kekasih Allah. Inilah dunia. Inilah saatnya dunia dicelikan bahwa Roh kebenaran diam oleh karena Bapa memberikan kepada kita untuk selama-lamanya.
Sehingga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama yaitu Roh Kudus sengaja diberikan sebagai penolong bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan dan taat kepada firman-Nya. Parakletos, penolong, memberikan satu pertolongan kepada orang yang setia, kepada orang yang benar-benar mencintai firman Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, seperti pertanyaan Tuhan Yesus, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudaraku kekasih Allah, Roh Kudus diberikan untuk memberikan pertolongan, menolong di dalam kehidupan manusia, mengubah sesuatu yang tidak benar menjadi sesuatu yang mudah dimengerti, mengajari orang untuk mengerti karena parakletos, karena menolong, sehingga kehidupan manusia tertolong, terangkat dari dosa-dosanya, menjadi beroleh pengampunan di hadapan Tuhan, menjadi beroleh satu hal yang menyegarkan, ada pertolongan. Sehingga setiap orang Kristen di muka bumi ini mengutamakan hari-hari ini adalah hari-hari untuk dicurahkannya Roh Kudus. Karena mengerti bahwa Roh Kudus akan bekerja menolong bagi kehidupan manusia. Orang mungkin terlalu biasa lalu lalang di jalan, tidak mengerti. Orang mungkin menganggap biasa setelah kenaikan Tuhan Yesus. Orang menganggap ibadah itu menjadi biasa. Tetapi setelah benar-benar menerima Tuhan Yesus, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sehingga dengan demikian Tuhan memberikan penolong, yaitu Roh kebenaran. Yang namanya penolong kemana-mana ditolong. Ketika kita tidak benar ditolong untuk berbuat yang benar. Ketika kita ini melenceng ditolong untuk diluruskan oleh Roh Kudus. Maka doanya orang Kristen, ketika dia tidak dapat mengatasi sebuah masalah, ketika dia gundah gulana, ketika dia harus jatuh, ya Roh Kudus ajar kami, ya Roh Kudus tolong kami, ya Roh Kudus tuntun kami. Sehingga Roh Kudus akan membantu yang kita tertatih-tatih menjadi tegak berdiri, menolong kehidupan manusia. Itulah saudaraku, Parakletos, Roh Kudus sebagai penolong. Yang kedua saudaraku, yang sebenarnya ini adalah merupakan satu kesetaraan, satu hal yang seimbang, yaitu Roh Kudus diberikan oleh Bapa sebagai penghibur. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudaraku kekasih Allah, perhatikan kalimat yang ada di sana, Yohanes 14 ayat 26. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu.
Ingat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mengajarkan segala sesuatu. Apa yang terkandung dari mengajarkan segala sesuatu? Mengajarkan perkara-perkara. Mengajarkan segala-galanya. Mengajarkan segala sesuatu yang engkau temukan di dalam Alkitab yang kamu tidak jelas, yang kamu tidak pahami. Di dalam kehidupanmu, Dia akan mengajarkan segala sesuatu. Perkara-perkara yang ada di dalam hidupmu setelah saudaraku kekasih itu menggumuli firman Tuhan. Di situ Roh Kudus akan bekerja memberikan satu penghiburan yang kamu tidak tahu menjadi tahu. Yang kamu sebenarnya biasa-biasa menjadi menangis ketika perkara itu ditunjukkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Ketika Anda, saudara-saudaraku, tidak tertawa, menjadi tertawa, kegirangan. Karena di situ singkapkan sebuah perkara-perkara sukacita yang daripada Allah melalui firman-Nya. Inilah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu. Dan kita lanjutkan, akan mengingatkan kamu. Wow, rasanya luar biasa. Ketika kita diingatkan di kala kecil, orang tua mengingatkan kita. Mungkin peringatan itu dengan suara yang keras. Mungkin nasihat yang mesra. Mungkin satu cerita dongeng-dongeng. Lebih daripada itu, Roh Kudus membawa di dalam satu aliran sukacita, mengingatkan kalau kamu ini melenceng. Setelah kamu gumuli firman Tuhan, setelah kamu lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus, inilah Roh Kudus akan mengingatkan kamu ini tidak benar. Mulutmu ini tidak benar. Hatimu ini tidak benar. Cara hidupmu ini tidak benar. Pekerjaan Roh Kudus. Saudara kekasih Allah, marilah saudara-saudaraku lewat online ini. Di rumah saudara-saudara bersama dengan keluarga, suami, istri, anak, bahkan ada anggota keluarga yang lain yang ada di rumahmu. Ajak mereka mengenal bahwa pekerjaan Roh Kudus sedemikian mesranya, sedemikian kasihnya. Pekerjaan Roh Kudus sedemikian luar biasanya, sampai-sampai segala yang kecil diperingatkan. Segala titik-titik kehidupan diingatkan oleh Roh Kudus. Caranya gimana Pak saya diingatkan oleh Roh Kudus? Kok saya tidak terasa apa-apa setiap hari? Hidup saya kok biasa-biasa saja. Saudaraku kekasih Allah. Kalau kita melihat kalimat yang ada di depannya, Dia yang akan mengajar segala sesuatu. Dia yang akan mengajar perkara-perkara. Ketika kita ini bergumul dengan firman Tuhan, ketika kita ini bersama-sama melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, akan terasa saudaraku. Karena kesetiap harian kita bersama-sama dengan firman-Nya. Kita bersama-sama undang Tuhan Yesus. Sehingga kita ini terasa kalau kita ini diperingatkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus itu memampukan kita untuk menang atas setiap masalah dan rintangan melalui iman yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Perintah Tuhan itu tidaklah berat. Karena Roh Kuduslah yang memberikan satu penghiburan dan penolong untuk taat melakukan firman Tuhan.
sekali lagi Roh Kudus memberikan satu penolong dan penghiburan untuk taat melakukan firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan firman Tuhan kalau tidak ditolong oleh Roh Kudus. 1 Yohanes 5 ayat 3 dan 4. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintahnya. Perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Yang ketiga saudaraku, kalau yang pertama adalah Roh Kudus untuk menolong kehidupan, yang kedua adalah memberikan satu penghiburan, dan yang ketiga adalah Roh Kudus membantu berdoa. Ketika kita tidak mampu untuk mengungkapkan segala sesuatu, padahal masalah ini ada di dalam kehidupan kita, padahal kita ini butuh yang namanya sukacita, padahal kita ini butuh yang namanya kedamaian. Di situ Roh Kudus akan berperan untuk mengajak bersama-sama berdoa, membantu berdoa, agar orang yang percaya melakukan firman Tuhan dapat berdoa dengan dipimpin oleh Roh. Berdoa melalui Roh. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak dapat terucapkan. Saudaraku kekasih, kekuatan pikiran, kekuatan hati, ada keterbatasan-keterbatasan untuk berhubungan dengan Allah, untuk berkomunikasi dengan Allah, untuk bersama-sama meminta penyertaan Allah. Di situ Roh membawa, mengajari, bahkan membawa doa kita kepada Allah Bapa. Di situ Roh memberikan satu kekuatan doa agar apa yang kita ungkapkan ini adalah ungkapan hati yang kita sampaikan kepada Allah. Ya Roh Kudus, pimpin aku berdoa. Ya Roh Kudus, ajar aku berdoa. Ya Roh Kudus, sampaikan agar doaku ini Engkau pimpin sampai kepada Bapa. Sehingga doaku ini adalah doa yang bersama-sama dengan Roh-Mu. Doa yang benar-benar yang bisa bersama-sama dengan penyertaan Allah. Saudaraku kekasih Allah, dari sinilah kekuatan orang beriman, orang-orang Kristen. Parakletos menyertai kehidupan kita. Parakletos membawa kehidupan kita ini layak kepada Tuhan. Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Tuhan benar-benar menghadirkan Sang Roh Kudus, Sang Roh Suci ini kepada kehidupan layak, kehidupan umat manusia. Roh Kudus memberikan pertolongan, memberikan penghiburan, memimpin berdoa untuk sampai kepada Bapa. Penyertaan Bapa, penyertaan Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan kita. Saudaraku kekasih yang berada di rumah masing-masing ataupun di mana saudara berada saat ini, saatnya pencurahan Roh Kudus terjadi pada kehidupan saudara-saudara di dalam keluarga,
diberkati saudara-saudaraku semua, diberkati seluruh isi keluarga, dimampukan untuk berbicara mengenai penyertaan Allah, mengenai kehidupan, mengenai sukacita. Di sana Roh Kudus bekerja. Saudaraku kekasih, mari kami ajak untuk menyambut di saat-saat ini, mulai dari kenaikan Tuhan Yesus, di dalam penyertaannya Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Kami mohon untuk pemain musik WL Singer untuk naik di atas mimbar. Saudara kekasih, bukankah kita ini orang-orang yang berdosa? Bukankah kita ini orang-orang yang lemah? Bukankah kita ini orang-orang yang tidak berdaya? Bukankah kita ini orang-orang yang perlu kekuatan daripadanya? Bukankah kita ini perlu penolong? Di dalam kita ini menerima penyertaan Tuhan. Bukankah kita ini orang-orang yang perlu penghiburan yang daripada Allah? Bahwa kita ini adalah orang-orang berdosa. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak layak untuk masuk menerima kerajaan surga. Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Bahkan Roh Kudus memimpin kita untuk berdoa. Roh Kudus melayakkan kehidupan kita. Oh Ramalamaya Kasinaram. Iramalamaya Rakasina. Inamaralamaya Kasinalamaya. Oh Ralamaya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Oh terima kasih. Engkau bawa kami mengenal Engkau melalui firman. Engkau membawa kami. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima lawatan Roh Kudus. Dimanapun kau berada hari ini, mari kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mungkin tanpa tumpahan tangan hamba Tuhan, tetapi saya percaya Tuhan Yesus tidak akan tumpahan tangan atas engkau pribadi lepas pribadi. Amin. Kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, selingkanku, samalah ku rindu hadiratku, sembah kudus, sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Yes, Jesus. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku.
ubah hatiku, ubah hatiku, selingkanku jamalanku, selingkanku jamalanku, rindu hadirat. Sama-sama katakan ku sembah, sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kemuliaan, mulia bagi. Mari katakan dengan segenap hatimu, ku sembah kudus, sembah kuduslah Tuhan, kuduslah, dan ku sanjung kau mulia, mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagi. Dengan segenap hatimu ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia, mulia bagimu Tuhan. Seberapa banyak umat Tuhan yang hari ini engkau rindu mengalami lawatan kasih dan kuasa-Nya. Seberapa banyak umat Tuhan dimanapun kau berada, hari ini engkau rindu menerima pengurapan Roh Kudus. Biarlah engkau datang di hadapan Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Dia. Buka hatimu, datang sembah Tuhan dengan segenap hatimu, maka Dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas engkau. Sekalipun tidak ada hamba Tuhan yang tumpang tangan secara langsung, tetapi kami percaya Tuhan Yesus yang akan melayani pribadi lepas pribadi. Seberapa banyak umat Tuhan kau rindu menerima pengurapannya yang baru. Dimanapun kau berada, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, Jesus. Ku sembah kudus, yes, kudus, Jesus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, sembah kudus. Let it flow, Holy Spirit. Let it flow, Holy Spirit. Kuduslah Tuhan, oh. Dan ku sanjung kau mulia, oh, mulia bagimu
Ku sembah kudus, ku sembah kudus. Izinkan pengurapan Roh Kudus dicurahkan pada hari ini. Buka hatimu. Bila kau datang di hadapannya dengan hati yang haus dan lapar akan Dia. Dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Mari sembah Dia. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Angkat hati dan suaramu di hadapan Tuhan. Izinkan pengurapannya dicurahkan pada hari ini. Izinkan Tuhan Yesus menjamah dengan kasih dan kuasa-Nya. Let it flow, Holy Spirit. Oh, lava, seki, lava, 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 lava. Seki, lava, 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 lava. Seki, lava, 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 lava. Seki, lava, lava. The anointing of the Holy Spirit from high above shall fall upon us in the name of Jesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Oh, kerala lava, 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 lava. Sama umat Tuhan, sama Roh Kudus. Sekela lava, 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 lava. Lawak setiap kami. Sekela lava, 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 lava. Sekela lava, 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 lava. Kami haus akan Engkau. Kami rindu akan hadirat-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Bekela lava, 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 lava. Sama penuhi kami. Sama Roh Kudus. Lawan kami. Sekela lava, lava. Bila kami minum dari sungai-Mu. Sekela lava, 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 lava. Sekela lava, lava, lava. Sekela lava, 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 lava. Curahkan Roh Kudus lebih lagi. Sekela lava, 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 lava. Mari kita bersembah Dia dengan bahasa-bahasa yang baru. Sembah Dia dengan bahasa-bahasa. Ya. Sama Roh Kudus. Sama umat. Fill your life. Your anointing from heaven. Fill your life from Jesus. Sama penuhi. Penuhi. Sekarkan kami. Penuhkan kami. Penuh. 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 Tuhan Yesus yang layak diperbuat. Haleluya. Kami rasakan hadirat, kami rasakan urapan yang baru.
memenuhi mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus, mengalir penuhi kami, mengalir Roh Kudus. Kami disegarkan kembali. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kami kembalikan di hadapan hadirat Bapa di surga. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh merasakan urapan menjamah kami. Dimanapun kami berada umat Tuhan, kami tahu kami sedang dilawat Tuhan. Pengurapan Tuhan dicurahkan atas setiap kami. Kami rasakan zaman kasih-Mu. Kami rasakan zaman kuasa-Mu. Kami rasakan mujizat-Mu terjadi. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk para kletos yang telah Kau curahkan atas setiap kami. Orang-orang percaya. Sang penghibur, Sang penolong, Roh kebenaran itu Kau curahkan atas kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami, kami akan angkat tangan kami di hadapan untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Haleluya. Para kekasih Tuhan, umat Allah yang luar biasa dan dahsyat, jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang tercurah dari Allah Bapa kita di surga. Lewat cinta kasih yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan, pertolongan, penghiburan, pengurapan oleh Roh Kudus. Menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu